donong di hona maam Tuho au paringkas Tuho au donong di hona maam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat dan cinta kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dari tempat tidur kami dan dapat menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Ayub 23 ayat 10 yang berbunyi, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tahu perjalanan Ayub selama ia mengikuti Tuhan. Kita tahu bagaimana Ayub dicobai. Ia pun mengeluh dengan perbuatan Allah. Tetapi kisah penderitaan Ayub merupakan teladan bagi setiap umat percaya. Seberat apapun penderitaan yang dialami oleh orang percaya, jangan pernah menyerah. Ayub menderita, bahkan sangat berat penderitaannya. Sahabatnya Elifaz, Bildad, dan Zofar mendengar tentang penderitaan yang menimpa sahabatnya Ayub. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawan kepada dan menghiburnya. Ayub telah menderita kerugian besar, kehilangan anak-anaknya, semua ternaknya, semua kekayaannya, dan juga kesehatan yang tidak baik. Rasa kecewa Ayub akan sahabatnya tidak membuat Ayub semakin jatuh dalam penderitaannya. Ayub tahu bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan jalan yang dia lalui, tetapi juga apa yang dia rasakan dan alami di dalamnya. Perjalanan yang dia lalui, Ayub tahu bahwa Tuhan tidak berlalu bagaikan angin begitu saja. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dengan iman, Ayub percaya bahwa ketika dia sangat menderita, Tuhan itu ada bersama dengan dia. Ayub tetap mengikut Tuhan. Ayub percaya semua itu proses baginya yang akan menghasilkan emas murni. Seperti proses pembuatan emas, tentunya kita tahu bagaimana proses pembuatan emas. Sangatlah sulit. Pertama, dia dibakar, dipukul, lalu dibentuk menjadi apa yang kita inginkan, membentuk sebuah emas seperti cincin kalung. Seperti itulah Ayub. Saat Ayub menjadi pengikut Tuhan yang benar-benar setia, dia diuji dengan kehilangan anaknya, harta bendanya, teman-temannya, dan dia mengalami penyakit di seluruh tubuhnya. Tetapi Ayub tetap setia dan tetap berserah kepada Tuhan. Ayat ini sangat jelas mengatakan, "Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Dengan proses yang dialami Ayub, Tuhan akan memberikan rencana yang terbaik dalam hidupnya. Ujian hidup itu akan menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita pernah mengalami keterpurukan, memiliki masalah dalam hidup kita. Saat kita memiliki masalah, tidak ada teman atau saudara kita yang dapat membantu kita. Kita hanya ditambahi masalah dengan perkataan mereka. Saat tangan orang menunjuk ke muka kita, sembari mengatakan bahwa kita bodoh, jelek, miskin, ekonomi kita terpuruk. Memang tidak semua orang seperti itu. Tetapi kita janganlah pernah bimbang, takut, ragu, cemas dengan apa yang kita hadapi. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan harus menyerahkan diri kita. Persoalan kita hanya kepada Tuhan. Ayub memberi kita kekuatan dengan apa yang dialami. Dilalui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ayub percaya bahwa Tuhan tahu apa yang dihadapinya dan Tuhan pasti mengangkat dari keterpurukan. Tuhan tahu apa yang perlu dalam hidup kita.
Kita hanya perlu menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa semua proses yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Dengan penderitaan yang dialami Ayub untuk mengajarkan kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Allah izinkan terhadap kita. Semua itu untuk menjadikan iman kita murni dan berkualitas. Dengan itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan cinta kasih-Mu. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, bentuklah kami seperti Ayub yang selalu sabar dan selalu mengikuti-Mu. Apapun persoalan yang kami hadapi, kiranya Tuhan selalu membantu kami untuk mendapatkan jalan keluar dan tetap menjadi pengikut-Mu. Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.